Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Kemudian selawat beringkang salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah sekalian, pada malam hari ini seperti biasa kita akan membacakan, namun pada malam hari ini kita akan membacakan membahas tentang kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Ini merupakan kitab rujukan para mujtahid, analis fikih para mujtahid. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas yang bab pertama. Fikih Bidayatul Mujtahid ini terdiri dari 3 jilid. Namun pada malam hari ini kita akan membahas dulu jilid pertama, yaitu bab yang pertama tentang dalil-dalil berwudu, orang yang wajib berwudu dan waktu yang diwajibkan untuk berwudu. Dalil-dalil yang menunjukkan diwajibkannya wudu adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis dan ijma' Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Surat Al-Maidah ayat 6. Ini merupakan dalil tentang wajibnya kita melaksanakan wudu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan perintah wudu ini merupakan kewajiban bagi orang yang hendak melaksanakan sholat bila waktunya telah tiba. Nah, wudu ini merupakan suatu kewajiban bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Jika dia tidak melaksanakan wudu, maka sholatnya tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, La yakbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Dikeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci dan sedekah dari harta yang diperoleh dari pengkhianatan. Nah, ini merupakan dalil dalam hadis ya, yang menjelaskan bahwa tidak diterimanya salat kecuali berwudu. Yakni wudu ini merupakan suatu kewajiban bagi kita ketika kita ingin melaksanakan sholat. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa la yakbalullahu salatan man ahadasa hatta yatawaddu. Yang artinya tidak sah sholat seseorang yang berhadas hingga ia bersuci. Nah, jika seseorang yang ingin melaksanakan sholat namun dia dalam keadaan berhadas, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Yang mana wudu ini merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan ketika ia ingin melaksanakan sholat. Jika dia tidak berwudu atau tidak wudu yang tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kedua, hadis ini tertuang dalam kitab para ulama ahli hadis. Nah, adapun dasar ijma' yang menyebutkan bahwa di antara para ulama tidak terjadi perselisihan pendapat dalam bersuci tersebut. Nah, dalam hal bersuci ini, para ulama, mujtahid dan yang lain sebagainya itu tidak mempunyai perbedaan pendapat karena ini semuanya sepakat. Andai kata terjadi perselisihan, pasti akan terungkap karena adat menghendaki demikian. Wudu ini diwajibkan bagi orang yang sudah balik dan berakal. Nah, wudu ini
diwajibkan bagi orang yang sudah balik dan berakal. Ketentuan yang demikian ini ditentukan oleh hadis dan ijma. Dasar hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Rufi'al qalamu an salasin, fazakara as-sabiyyah hatta yahtalima walina'im hatta yastaiqaz wal majnun hatta yufiq." Diriwayatkan dari Bukhari, dan Abu Daud. Yang artinya beban ibadah itu dibebaskan dari 3 kelompok. Artinya suatu ibadah itu dibebaskan atau tidak dinilai atau tidak dihukum atas 3 kelompok orang. Yang pertama itu anak kecil hingga ia mimpi atau balik. Jadi anak kecil yang sudah balik berakal. Kemudian orang tidur sampai ia bangun. Ketika dia bangun baru dia dihukumin. Tapi kalau dia dalam keadaan tidur tidak dibangun. Kemudian orang gila hingga sadar diri. Nah, 3 orang ini merupakan tidak dicatat amalan atau tidak dibebankan akan mukallaf ini pada 3 orang. Yang pertama yaitu orang yang bermimpi, orang yang belum anak kecil, artinya dia belum balik. Yang kedua orang yang tidur sampai ia bangun, dan yang ketiga orang yang gila sampai dia sadar diri. Sedang dasar ijma' para ulama telah sepakat dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ulama sepakat, dia tidak menyelisih pendapat ini. Mengenai Islam sebagai syarat wajib wudu atau tidak, para ulama fikih berbeda pendapat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Perselisihan semacam ini kurang berfaedah di dalam ilmu fikih. Karena apa? Karena persoalan Islam termasuk bidang keimanan. Kemudian, sedangkan waktu diwajibkannya wudu adalah ketika waktu sholat telah tiba. Nah, kewajiban berwudu ini tiba atau diwajibkannya berwudu bagi orang yang ketika waktu sholat sudah masuk. Nah, ibadah ini merupakan suatu ibadah yang diwajibkan. Walaupun ibadah tersebut tidak berkaitan dengan waktu, wudu ini menjadi wajib dilakukan ketika waktu sholat tiba bagi yang berhadas, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini merupakan dalil diwajibkannya berwudu. Sebagaimana diwajibkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu, kemudian basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, dengan demikian, wudhu diwajibkan bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Dan di antara syarat sholat adalah telah masuknya waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, maka gugurlah syarat dari sholat tersebut. Sedangkan dalil kewajiban berwudhu untuk melakukan suatu perbuatan, di mana wudhu merupakan syarat, akan dibahas dalam bab tentang perbuatan-perbuatan yang memerlukan wudhu, dengan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, pada hari ini kita cukup membahas tentang dalil-dalil diwajibkannya berwudu. Salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, nah, ini diwajibkan ketika kita hendak melakukan atau melaksanakan ibadah sholat, maka basuhlah mukamu. Nah, pertama urutannya. Ini harus berurutan, karena jika tidak berurutan maka tidak sah. Yaitu, maka basuhlah wajahmu, mukamu, dan tanganmu dengan sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu
dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini merupakan dalil diwajibnya kita melaksanakan wudhu. Kemudian dalil-dalil ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan bagi setiap orang Islam atau orang mukmin ketika dia hendak melaksanakan ibadah sholat, maka sebelum itu dia diwajibkan untuk berwudu. Nah, kewajiban ini datang apabila telah masuknya waktu sholat atau ketika seseorang sudah berhadas atau sudah tidak bersuci, maka hendaklah dia melaksanakan bersuci ini dengan melaksanakan berwudu. Faedahnya apa? Ketika dia telah berwudu dan bersuci, maka insya Allah sholatnya pun bisa diterima. Karena dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min wudhu'in. Yang artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan suatu ancaman bahwa salat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairin, dengan tidak tahurin, yaitu dengan tidak bersuci. Artinya apa? Dengan tidak berwudu. Wala shadaqatan min wudhu'in. Nah, ini merupakan suatu dalil ketika di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian di dalam hadis pun disebutkan bahwa tidak diterimanya sholat seseorang jika seseorang tersebut dalam keadaan berhadas. Nah, dalam keadaan berhadas ini dia tidak berwudu, artinya dia tidak melaksanakan wudu. Kemudian dalam hadis yang lain juga disertakan la yaqbalullahu salatan man ahada hatta yatawaddo, yang artinya tidaklah diterima sholat seseorang itu hingga dia melaksanakan atau melakukan wudu. Yang mana wudu ini merupakan suatu kewajiban bagi kita ketika kita hendak melaksanakan sholat. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas itu dulu tentang dalil wudu. Jadi ini merupakan bab pertama ya, yaitu bab tentang wudu. Masalah-masalah yang membahas tentang wudu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada malam hari ini cukup kita ingin belajar mengetahui tentang dalil wudu. Jadi ingat sekali lagi, dalil wudu yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang mengatakan bahwa wudu di sana adalah wajib. Sekali lagi, surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat atau melakukan sholat, faghsilu, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan selanjutnya. Itu merupakan dalil diwajibkannya berwudu ketika kita ingin melaksanakan sholat. Nah, pada malam hari ini cukup kita membahas tentang dalil ya, dalil Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la yaqbalus shalah, tidak diterimanya sholat. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Maidah yang mengatakan bahwa ketika kita hendak melaksanakan sholat maka diwajibkannya kita berwudu. Kemudian mungkin pada malam hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika itu nanti pengajian ini akan berkelanjutan. Namun kami berharap semuanya bisa mendengarkan sampai akhir live ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dengan selalu memberikan kita ilmunya. Kita sama-sama belajar untuk ingin menjadi orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan apa yang kita sampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.